Wargame merupakan film berdurasi 1 jam 54 menit yang rilis pada tahun 1983. Film ini dibintangi oleh Alexandra Elizabeth Sheddy, Matthew Broderick, Debbie Coleman, Barry Corbin, serta John Wood. Tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan semongko. Di sebuah pangkalan militer Amerika bernama Noret, seorang petugas Noret yang sedang dalam pelatihan kejutan. Ia nampak tidak yakin untuk membuka kunci dalam pelatihan meluncurkan rudal nuklir. Target selection complete. Time on target sequence complete. Six, five. Sir, we have a launch order. Setelah kejadian itu, seorang kepala insiden Noret yang bernama McKittrick mengusulkan sebuah unit mesin intelijen yang dinamakan Warp untuk menggantikan faktor human error yang memperkerjakan manusia, di mana fungsi dari Warp itu sendiri diklaim lebih canggih dan otomatis terhadap program simulasi perang dan taktik, serta memiliki akses jaringan di seluruh dunia sehingga dapat merespon serta mempelajarinya secara otomatis. Estimates damage, counts the dead. Conceivable option in a nuclear crisis have already been made by the WAP. Kemudian scene beralih kepada seorang pria bernama David yang sedang berada di kelasnya, di mana sang guru nampak sedang membagi nilai tes dari masing-masing siswa, yang mana David mendapatkan nilai yang tidak cukup bagus. Setelah pelajaran berakhir, David dihampiri oleh seorang wanita bernama Jennifer. Dengan motornya, Jennifer pun mengajak David untuk pulang bersamanya. Yep. Guess Ruth can be stuck in summer school. Not me. I'll show you. What are you gonna show me? I'm gonna show you. I'll show you how you doing. Hey, Bo. Hey, Bo. Oh, hi, Bo. Hey, Bo. Di rumah, David memperlihatkan bakat meretasnya kepada Jennifer. Di sana, David mencoba mengganti nilai tes dari mereka berdua. Namun Jennifer minta David untuk merubah nilainya seperti semula. Lalu ia pun langsung pergi karena ia merasa takut dengan apa yang dilakukan oleh David. Namun di sini, David tetap merubah nilai dari Jennifer. Malamnya, David yang sedang makan bersama kedua orang tuanya. Ia nampak sedang melihat-lihat brosur dari sebuah perusahaan penjual game. David yang sangat tertarik dengan game itu. Ia pun mulai mencoba masuk ke dalam jaringan dari perusahaan bernama Protovision. Esoknya, David bertemu dengan Jennifer ketika ia sedang bermain game. Di sini Jennifer minta David untuk kembali merubah nilai tesnya. Lalu David pun mengajak Jennifer untuk pergi ke rumahnya. Di sana, Jennifer melihat komputer dari David yang sedang mengumpulkan informasi mengenai orang-orang yang pernah membeli game di Protovision. Lalu David pun nampak membuat sebuah tiket penerbangan palsu untuk dirinya beserta Jennifer. Namun ketika ia ingin mainkan sebuah game yang dijual di Protovision, ia pun harus masuk ke dalam program yang dibuat oleh seseorang bernama Falcon agar dapat memainkan semua game itu. Sedikit penjelasan, di sini Falcon merupakan seorang yang menciptakan semua game yang dijual di perusahaan Protovision. Karena David yang sangat ingin main game yang berada di dalam program itu, ia pun menemui temannya yang bernama Jim untuk meminta bantuan kepada Jim. Namun Jim pun tidak bisa membantunya karena kemungkinan sistem di dalam program itu telah terenskripsi. Lalu David pun menghabiskan hari-harinya untuk mencari informasi mengenai Falcon agar ia dapat menemukan petunjuk untuk masuk ke dalam programnya. Namun semua itu masih gagal. Beberapa hari kemudian, Jennifer mengunjungi rumah David karena 1 minggu terakhir David tidak masuk sekolah. Di sini David pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari sebuah password rahasia untuk dapat memainkan sebuah game. Kemudian David pun menunjukkan sebuah rekaman mengenai Falcon yang ia dapatkan dari perpustakaan.
Setelah melihat anak dari Falcon yang berhasil memenangkan salah satu permainan yang diciptakan oleh Falcon, David pun menyadari bahwa password untuk masuk ke dalam program itu adalah Joshua, nama dari anak Falcon itu sendiri. Dan benar saja, David pun berhasil masuk ke dalam program itu. Wow. Kemudian David pun membuka sebuah game simulasi perang, di mana di dalam game itu disediakan dua negara untuk berperang, yaitu Amerika serta Rusia. Lalu David pun memilih negara Rusia untuk ia mainkan dan ia pun mulai menyerang negara Amerika. Di sisi lain, ternyata Wop menangkap sinyal game simulasi perang yang dimainkan oleh David. Wop mengira bahwa itu adalah serangan sungguhan dari Rusia, sehingga terjadilah kepanikan di dalam Wop. Bahkan, pemimpin di sana memerintahkan untuk beralih ke DEFCON 3. DEFCON sendiri merupakan sebuah peringatan kondisi di mana semakin kecil angka, maka semakin besar tingkat bahayanya. BMUS has continuous radar tracking on inbounds. Confidence. Sementara itu, David yang sedang mainkan game, ia dipanggil oleh kedua orang tuanya untuk segera membersihkan kekacauan yang dibuat oleh anjingnya di halaman belakang. Lalu ia pun mematikan komputernya terlebih dahulu sebelum ia pergi ke halaman belakang. Hal itu pun membuat monitor di Nored yang menampilkan serangan Rusia itu tiba-tiba mati. Tak lama datanglah seorang pria yang mengatakan bahwa semua peringatan dari The World hanyalah sinyal dari sebuah game simulasi belaka. Lalu pimpinan di sana pun menganggap bahwa ada seseorang yang bermain-main dengan mereka. Di rumah, David melihat berita mengenai masalah yang ditimbulkan oleh game yang dimainkan oleh dirinya. Tak lama David mendapat telepon dari Jennifer yang menyarankan David untuk membuang nomor teleponnya karena bisa saja panggilan mereka terlacak oleh FBI. David pun mencabut teleponnya agar tidak bisa terlacak oleh mereka. Esoknya, David yang baru saja keluar dari minimarket, ia ternyata telah ditunggu oleh para agen FBI di luar. Lalu agen FBI itu pun menangkap David dan langsung membawanya ke Nored. Talk to me about the charges against you. All right, let's go. Di sana, David diinterogasi oleh McKittrick mengenai apa yang sebenarnya ia lakukan. McKittrick beranggapan bahwa David adalah seorang mata-mata dari Rusia yang sedang mengawasi mereka karena McKittrick berhasil menemukan sebuah pesan tiket pesawat yang waktu itu David buat. Padahal, David melakukan hal itu hanya sebagai bahan bercandaan dengan Jennifer. Tak lama, McKittrick dipanggil oleh pimpinan Nored untuk mengikuti rapat. Ketika McKittrick sedang rapat, David pun menggunakan komputer yang ada di ruangan McKittrick untuk mengakses program Joshua agar ia dapat menghentikan permainan yang berpotensi menyulut perang dunia ketiga terjadi. Namun hal itu diketahui oleh salah satu karyawan di sana sehingga ia harus ditangkap dan dikurung di ruangan dengan sistem keamanan yang cukup ketat. It's Joshua. He's still playing the game. He's gonna start a war. Di dalam ruangan itu, David menemukan barang-barang yang dirasa dapat membantu dirinya untuk melarikan diri dari ruangan itu. Ia pun lalu meminta petugas untuk membukakan pintunya karena ia akan pergi ke toilet. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan dari David. Ia pun berhasil merekam bunyi dari tombol kunci keamanan sehingga ia berhasil membuka pintu itu. Sebelum ia melarikan diri, ia pun membuat pintu itu terkunci dari dalam agar para penjaga kesulitan ketika mereka akan membuka pintu itu. Tak lama, para agen FBI pun datang dan meminta penjaga di sana untuk membuka pintu ruangan tempat David dikurung. Namun petugas itu kesulitan sehingga ia harus memanggil teknisi untuk bisa membuka pintu itu. Dan ketika pintu itu telah terbuka, mereka tidak menemukan David di dalam sana. Di sisi lain, David melarikan diri melalui sebuah ventilasi hingga ke ruangan pusat kendali di Nored. Di sana ia melihat serombongan pengunjung dan ia pun bergabung dengan rombongan itu sehingga ia berhasil keluar dari tempat itu dengan ikut bersama bus para pengunjung itu.
Kemudian David menghubungi Jennifer menggunakan telepon umum dengan tujuan untuk meminjam uang karena ia akan segera pergi ke sebuah pulau terpencil, di mana di pulau itu merupakan tempat tinggal dari Falcon sekarang. Dan ternyata semua berita mengenai kematian Falcon hanyalah palsu atau hoax. Sementara itu di Noret, Wop kembali lagi menangkap sinyal adanya penyerangan yang dilakukan oleh Rusia. Ternyata program bernama Joshua itu berniat untuk memenangkan permainan itu tanpa persetujuan dari David. Singkat cerita, David telah sampai di bandara. Di sana ia nampak dijemput oleh Jennifer. Kemudian mereka pergi menuju pelabuhan untuk segera pergi ke pulau tempat Falcon berada. Di sini terungkaplah fakta bahwa David mendapatkan informasi dari program Joshua yang menginformasikan bahwa Falcon belum meninggal. Say he's dead. No, he's not dead. He left. Setibanya di pulau yang dimaksud, mereka menemui Falcon yang sedang bermain sebuah dinosaurus terbang yang ia kendalikan dengan remote. Awalnya Falcon nampak menolak mereka serta meminta mereka untuk pulang. Namun setelah David menyebut nama Joshua, ia pun nampak berubah pikiran. Kembali ke Noret, di mana Wop kembali mendeteksi adanya 2 pesawat Rusia yang telah memasuki wilayah Amerika. Mendengar hal itu, pimpinan di sana pun meminta untuk masuk ke Defcon 2 karena ia beranggapan bahwa situasi sudah mulai memburuk. Tak hanya itu, pimpinan Noret pun mengerahkan 2 orang angkatan udara untuk mengecek langsung apakah benar ada pesawat Rusia yang memasuki wilayah mereka. Namun mereka menginformasikan bahwa tidak ada apa-apa di koordinat yang telah disampaikan. Dan seketika 2 pesawat Rusia yang tertangkap oleh radar Wop tiba-tiba menghilang dari monitor. Di tempat lain, nampak David yang menceritakan semua kejadian mengenai program Joshua yang sedang ia alami. Lalu Falcon mengungkap bahwa game tersebut mirip dengan tic-tac-toe yang hanya sia-sia ketika dimainkan karena menurutnya tidak ada cara untuk menang. Mendengar hal itu, David pun merasa kesal dan memutuskan untuk mencari kapal di tepi pulau itu agar mereka dapat pulang ke rumah. Namun setelah mencari cukup lama, mereka tidak menemukan satupun kapal di tempat itu. Tak lama tiba-tiba ada sebuah helikopter yang mengejar mereka. Dan ternyata di dalam helikopter itu adalah Falcon yang berniat untuk membantu mereka pergi ke Noret. Sementara itu di Noret, pihak Amerika berniat untuk melakukan serangan terhadap pihak Rusia karena Wop menginformasikan serangan Rusia semakin besar. Bahkan pemimpin Noret pun menyatakan bahwa mereka sekarang berada di Defcon 1 yang berpotensi menyulut terjadinya Perang Dunia Ketiga. 5% of the strategic forces. What does Walker recommend, Mr. McKittrick? Esoknya, Falcon, David, dan juga Jennifer, mereka pun sampai di Noret. Di sana mereka pun segera menuju ruang kendali pusat untuk menghentikan serangan mereka terhadap Rusia karena semua yang diinformasikan oleh Wop hanyalah sebuah game simulasi. Di sana Falcon mengatakan bahwa semua itu hanyalah sebuah halusinasi komputer yang telah ia sempurnakan, sehingga sistem Wop menganggap bahwa semua itu adalah nyata, sehingga Wop mengira bahwa wilayah mereka sedang terancam. Karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Falcon, pimpinan Noret pun menghubungi salah satu tentara yang sedang bertugas. Dan setelah monitor yang diperlihatkan oleh Wop telah memperlihatkan terjadinya ledakan, tentara itu pun menginformasikan bahwa di sana tidak ada rudal yang datang sama sekali. Mendengar hal itu, semua orang di sana pun sangat senang karena semua itu hanyalah game simulasi belaka, sama seperti apa yang dikatakan oleh David dan juga Falcon. Namun kesenangan itu seketika berubah menjadi kepanikan karena sistem Wop yang masih merasa terancam. Ia memaksa untuk meluncurkan rudal balasan tanpa persetujuan dari manusia. Kemudian sistem Wop pun mulai mencari kode peluncuran yang valid agar dapat segera melakukan peluncuran rudal balasan. Semua orang di sana pun menjadi panik karena akses masuk ke sistem Wop telah diblokir secara otomatis oleh sistem itu sendiri, sehingga mereka sangat kebingungan untuk mencegah serangan balik itu.
Namun di sini, untungnya David menemukan ide setelah ia mengingat perkataan dari Falcon yang mengatakan bahwa permainan itu sama saja dengan tic-tac-toe. Lalu ia pun masuk ke dalam program Joshua untuk menghentikan game itu agar Bob dapat membatalkan serangannya. Kemudian David pun memainkan tic-tac-toe untuk dapat menghentikan program Joshua yang secara otomatis memainkan game itu. Karena terlalu lama jika ia memainkannya secara manual, David pun membuat permainan tic-tac-toe itu bermain secara otomatis. The center square. No. Six up. There's no way you can win that game. Dan pada akhirnya, permainan tic-tac-toe itu pun selesai tepat sebelum Bob meluncurkan rudal itu. Semua orang di sana pun sangat senang karena jika mereka terlambat, maka perang dunia ketiga pun akan segera terjadi. Kemudian Bob pun secara otomatis masuki Defcon 5 yang berarti sangat damai dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,